Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya masing-masing tanda i'rab itu masing-masing hukum i'rab itu punya tanda-tanda. Kita mulai dari rafa, bahwasanya rafa itu tanda aslinya adalah dhammah. Kemudian kita bahas sekarang adalah kapan kita gunakan dhammah. Kita menggunakan dhammah dalam 4 kondisi. Kalau kata tersebut berbentuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, atau fi'il mudhari. Isim mufrad sudah kita bahas kemarin, begitu juga jamak taksir. Sekarang kita lihat jamak muannats salim. Nah, bagaimana bentuk contoh dari jamak muannats salim ketika dia marfu? Kita lihat di sini, wa mithalu jam'ul muannats salim. Contoh jamak muannats salim adalah al-hindatu. Al-hindat itu jamak dari hindun. Ya, kalau satu orang namanya hindun, kalau banyak orang kita sebut hindatu. Kalau kebetulan namanya sama semua. Wa huwa al-jam'u bil alifi wat ta. Jamak muannats salim sesuai dengan namanya, dia bentuknya muannats. Ya, dan salim, salim artinya selamat. Selamat dari perubahan bentuk kata dasarnya. Dan dia diakhiri dengan alif dan ta. Jadi kalau kita ketemu isim-isim yang berakhir dengan alif dan ta, bisa jadi itu adalah jamak muannats salim. Wa yusamma jam'al muannats salim li'anna mufradahu muannats. Dinamakan jamak muannats salim dengan nama ini karena bentuk mufradnya adalah muannats. Jadi kalau ada yang nanya nanti, muslimun buat jadi jamak muannats salim, ya nggak bisa. Harus bentuknya muannats dulu, baru bisa kita rubah menjadi jamak muannats salim. Gitu maksudnya. Wa huwa ismu imra'atin. Di sini adalah contohnya adalah nama perempuan, ya. Boleh juga saya nama perempuan, ya. Yang penting dia muannats. Wa summiya saliman. Sekarang kenapa dia dinamakan salim, muannats salim? Li'anna mufradahu qad salima minat taghyir. Karena bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya selamat dari perubahan. Susunannya masih sama, harokatnya juga masih sama. Hanya dia mengalami penambahan di ujung saja. Falha min hindun. Contohnya lihat al-hindat di sini, ya. Al-hindatu. Asal katanya adalah hindun, ya. Hindun, ya. Haknya masih kasroh, nunnya masih sukun. Nah, falha min hindun kanat fil mufrad maksurah. Ha di kata hindun itu maksur, harokatnya kasroh, hi. Wahya fil jam'i kadzalik. Begitu juga di jamak al-hindat. Haknya masih kasroh, tidak ada perubahan. Wan nun sakinatun fil mufrad. Ketika mufrad hindun, ya, nunnya sukun. Ketika jamak juga masih sukun. Beda dengan jamak taksir, ya. Kalau jamak taksir itu ya mengalami perubahan. Kalau jamak muannats salim tidak. Wa fil jam'i kadzalik. Itu juga ketika jamak nunnya ikut sukun. Takulu qomal hindatu. Ini qomat seharusnya, ya, salah tulis di sini. Qomat al-hindatu. Fal hindatu fa'ilun. Kata al-hindat di sini sebagai fa'il karena dia pelaku dari kata qoma. Qomat, ya, di sini salah cetak. Wa huwa marfu. Yang fa'il itu namanya fa'il pasti marfu. Wa alamatur raf'i fihi ad-dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu jam'u muannats salim. Karena dia jamak muannats salim. Berarti kalau kita disuruh mengi'rab, yang pertama kali itu kita bisa mengidentifikasi jenis dari kata yang sedang kita i'rab. Kalau dia jamak, maka tentukan jamak muannats salim kah, jamak mudzakkar salim kah, atau jamak taksir. Ya. Kalau dia isim mufrad, ya kita harus tahu dia mufrad muannats atau mufrad mudzakkar. Begitu seterusnya. Itulah kenapa di awal-awal kita belajar nahwu, kita harus familiar dengan istilah-istilah itu. Apa itu jamak mudzakkar salim, apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, dan seterusnya. Kita harus tahu istilah-istilah itu dulu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa menentukan jenis dari kata tersebut, maka mustahil kita bisa mengi'rab dengan benar. Itu, ya. Jadi harus tentukan dulu jenis dari kata tersebut.
Itu di jamak muannats salim. Nah, jadi kita katakan dhammah itu kita jadikan tanda rafa dalam 4 kondisi. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Itu isim semua ya. Isim mufrad isim, jamak taksir isim, jamak muannats salim isim. Sekarang satu-satunya fiil, yaitu fiil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Kenapa nggak dikatakan fiil mudhari' saja? Harus ada kata alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai' artinya fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun setelahnya. Karena kalau bersambung dengan suatu domir, misalkan domir muttasil, maka dia akan mengalami perubahan i'rab nanti. Taib. Kita lihat contohnya di sini. Yadribu. Yadribu, ini fi'il mudhari' daraba yadribu. Ada domir di akhirnya? Yadribuhu atau yadribuka? Nggak ada. Nah, maka yang seperti ini dihukumi marfu'. Wa alamatur raf'i fihi dhammah, dan dia marfu dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih syai'un. Karena dia adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Bagaimana kalau ada yang nempel di akhirnya? Falau ittasala bi akhirih nunul inas. Kalau ada yang bersambung dengannya di akhir kata ini, di akhir fi'il mudhari' ini, maka beda cerita lagi, ya, i'rabnya kan beda. Contohnya di sini kalau ada nun inas, nunul inas itu bahasa lainnya nun niswah, ya. Kalau pernah dengar nun niswah itu nunul inas nama lainnya. Yaitu di domir hunna, ya. Nunul inas itu di domir hunna fi'il mudhari'. Contohnya al-hindatu yadribna. Yadribna, perhatikan yadribna fi'il mudhari' di sini. Di sini tidak lagi bisa kita katakan dia, ya, tidak bisa lagi kita katakan dia marfu, bahkan dia tidak mu'rab mabni jadinya. Yadribna dia jadi mabni, dia nggak berubah-ubah harokatnya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari keumuman syarat itu, yaitu lam yattasil bi akhirih syai'. Di sini dia nyambung dengan nun niswah. Au nunut taukid, atau dia bersambung dengan nun taukid atau nun takkid. Ya, contohnya hal yadribanna. Ya, di sini udah ada nun taukid nempel di sini. Lam yakun mu'raban. Dia tidak lagi dihukumi mu'rab. Tidak kita katakan dia marfu, mansub atau majzum. Bedanya, maka dia jadinya mabni. Maka nanti kalau ada fi'il mudhari kemudian dia nyambung dengan dua jenis nun ini, ya. Yang pertama nunul inas di domir hunna atau nun taukid, ya, untuk penegasan. Kalau bertemu dengan dua jenis nun ini, maka fi'il mudhari itu tidak lagi dihukumi mu'rab. Tidak bisa kita katakan dia marfu, mansub, atau majzum. Tapi kita katakan dia mabni. Contohnya yadribna, kita katakan yadribna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukun. Ya, mabniyun 'alas sukun. Begitu juga yadribanna mabniyun 'alal fath. Jadi dia tidak bisa dihukumi mu'rab. Baik, itu kalau bersambung dengan nunul inas. Bagaimana kalau bersambung dengan yang lain, misalkan waw jamak? Walau ittasala bihi wawul jamak. Kalau dia bersambung dengan waw al jamak. Ya, kalau bersambung dengan waw al jamak, contohnya yadribuna di domir hum, ya. Au alifut tasniyah, atau dia bersambung dengan alif musanna, ya, di domir apa? Di domir huma, ya, yadribani. Au ya'il wahidatil mukhatabah, atau ya mukhatabah di domir anti, yaitu tadribina. Ya, kalau dia bertemu dengan ini, ya, bertemu dengan apa namanya? Waul jama', alifut tasniyah, atau ya'ul mukhatabah di domir anti, lam yakun marfu'an bid dhammah, maka dia tidak lagi dihukumi marfu dengan dhammah. Wa innama yakunu marfu'an bin nun, maka dia jadinya marfu dengan nun. Wa sayati insyaallah akan ada pembahasannya nanti insyaallah taala di tanda i'rab selanjutnya. Jadi sampai sini bisa kita lihat, jadi tidak semua fi'il mudhari itu dihukumi marfu dengan dhammah. Syarat fi'il mudhari itu dikatakan marfu dengan dhammah adalah kalau tidak bersambung dengan beberapa hal ini.
Ya, kalau tidak bersambung dengan nunul inas, nunul taukid, wawul jama', alifut tasniyah atau yaul mukhatabah. Kalau tidak bersambung dengan 5 hal ini, baru dia dikatakan marfu dengan dhammah. Tapi kalau bersambung dengan nunul inas atau nun taukid, maka dia jadinya mabni. Bersambung dengan wawul jama', alifut tasniyah dan yaul mukhatabah, maka dia marfu dengan nun, berubah lagi, berbeda jenis. Gitu ya. Taib, itu dia pembahasan tentang tanda-tanda rafa. Kemudian nanti insya Allah akan kita ambil pembahasan kapan wawu itu menggantikan dhammah. Ya, itu tanda yang kedua. Bahwasanya tanda pertama adalah dhammah, tanda kedua wawu, tanda ketiga nun, dan tanda keempat alif. Tanda kedua akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.